Saya sudah setahun di luar negeri untuk studi lanjut kedokteran. Akhirnya aku kembali. Setahun terakhir ini, suamiku pasti sangat merindukanku. Begitu aku lapor ke direktur rumah sakit, aku harus langsung pulang. Ini mertuaku. Papa, Mama, apa yang kalian lakukan di rumah sakit? Kami di sini untuk Leo. Leo, apa yang terjadi padanya? Fiona, kamu sedang tidak enak badan. Hari-hari. Mama. Dia. Sayang, Ada APA, kamu sakit? Siapa dia? Sayang, tenang saja. Aku baik-baik saja. Ya, Fiona hamil. Dia hamil? Apa hubungannya dengan kamu? Dia mengandung anakku. Kamu selingkuh dariku. Sayang, apa yang kamu katakan? Fiona mengidap kanker stadium akhir. Dia tidak akan bertahan lama. Satu-satunya keinginannya adalah punya anak. Aku tidak tega membayangkan dia meninggalkan dunia ini dengan penyesalan seperti itu. Jadi aku bantu dia hamil. APA. Stella, maaf soal itu. Kami tidak ingin mengganggumu saat bekerja. Jadi Leo dan aku hanya tidak menyebutkannya lebih awal. Fiona, itu fertilisasi in vitro. Tidak ada kontak fisik. Stella tidak akan marah karena itu. Lagipula, sayang, bukannya kamu selalu ingin jadi ibu? Sekarang kamu dikasih anak. Harusnya senang, kan? Senang sekali. Stella, aku senang kamu menerima ini. Dengan begitu, aku tidak akan merasa terlalu bersalah. Setelah aku pergi, anak ini akan ada di tanganmu. Kamu berharap aku yang mengasuh anak ini juga? Tentu saja. Orang tua Fiona sudah tiada. Dan dia juga tidak punya banyak uang. Dia tidak mampu mengasuh anak. Tapi kamu, pekerjaanmu bagus, dan gajimu besar. Tentu kita harus bantu mengasuh anaknya. Benar, Stella. Jangan pelit-pelit. Semua pengeluaran rumah tangga, kan semuanya tanggunganmu? Ah, yang benar. Cuma nambah satu anak, nggak bakal banyak biayanya. Betul. Lagi pula, ini kan anaknya Leo juga. Siapa ibunya? Apa bedanya? Leo. Apa kita benar-benar harus punya anak ini? Tentu saja. Ini anak pertamaku. Dan tanggal perkiraan lahir Fiona sudah dekat. Bayinya akan lahir, mau bagaimanapun. Ada masalah APA, sayang? Ada keberatan? Tidak ada masalah. Silakanlah punya anaknya. Aku yang akan mengasuhnya. Rihet, sudah kubilang, Stella pasti akan terima anak itu. Stella, dia orang yang sangat baik. Menantu yang luar biasa. Ayo pergi, Fiona. Aku antar kamu periksa kandungan. Hari-hari, bulan-bulan saja. Apa mereka sungguh menganggapku bodoh? Aku mengasuh anak itu? Mimpi kali. Jadi kamu mau punya anak ya? Baiklah. Aku akan pergi begitu dia lahir. Mari kita lihat. Bagaimana nanti kamu mengasuh anak itu? Director. Saya sudah memutuskan. Saya akan ambil misi dokter bantuan global. Saya akan pergi. Stella, bergabung dengan dokter bantuan global. Berarti melepas semua statusmu dan koneksi sosialmu. Dan di zona konflik di luar negeri sana, nyawamu bisa terancam kapan saja. Hack. Bergabung dengan dokter bantuan global. Selalu menjadi impian saya. Saya tahu timnya. Bisa memanfaatkan orang sepertimu. Tapi saya sangat berharap kamu mempertimbangkannya dengan matang. Lagi pula, kamu baru setahun pulang dari pelatihan lanjutan di luar negeri. Dan baru saja kembali ke suamimu. Apa kamu benar-benar rela meninggalkannya? Kalau begitu saya akan pulang dan diskusikan dengan keluarga. Lalu beri jawaban saya nanti. Pack. Saya sudah mantap. Saya akan ambil tugas dokter bantuan global itu. Bagus. Akan segera saya atur.
Director Jiang, suami Anda meminta Anda yang memeriksa pasien hamil itu. Jangan gugup. Leo. Tidak apa-apa. Bayinya sehat. Benarkah? Bagus sekali. Sayang, Papa tidak sabar ingin bertemu kamu. Aku tidak pernah tahu. Kamu begitu suka anak-anak. Ayah. Sayang, Ayah, bagaimana kalau kita tidak punya anak? Susah sekali mengurusnya. Lebih baik kita tidak punya anak. Dan nikmati saja waktu berdua. Ya. Baiklah. Leo. Cepat, dengar, bayi kita sepertinya bergerak. Benarkah? Biar aku dengar. Oh, sayang. Ini Papa, Ayah. Sayang, siapa yang kamu ajak bicara di telepon tadi? Kudengar kamu berencana pergi. Sayang, tadi kamu lagi ngobrol sama siapa? Di telepon, kayaknya aku dengar kamu bilang, mau pergi. Pasti Bapak salah dengar. Kenapa aku mau pergi? Cuma telepon spam. Nggak penting. Aku perlu lapor ke direktur rumah sakit dulu. Sebentar lagi aku temani Bapak. Oh, silakan. Gimana hasilnya? Semuanya baik-baik saja. Bayinya sehat. Bagus sekali. Leo, kamu harus buat Stella itu senang. Jangan sampai dia kabur. Cucu saya masih butuh dia untuk membesarkannya. Leo Chin, seluruh keluargamu hidup mengandalku. Menempeng harap diriku. Aku akan ambil kembali semua yang jadi milikku. Begitu bayi ini lahir, kamu akan ditinggalkan dengan Hampa Tengan. Aku tahu, Mama. Mesuk. Hello Nona Jiang, saya agen khusus yang dikirim supervisor. Nama Yuan Bin. Ini dokumen pengunduran diri Anda. Semuanya sudah diproses. Bagus, terima kasih. Selain itu, koneksi pribadi Anda sudah diurus. Aset pribadi Anda juga sedang dalam proses pengalihan. Cuma apa? Aset pribadi Anda sudah dilikuidasi seluruhnya dan disumbangkan ke Amal. Sedangkan suami Anda. Ini bukan urusanmu. Dan bukan urusanku juga. Keluarga Kessel yang bahagia. Aku tak sabar melihat wajah kalian saat menderita dan dipenuhi penyesalan. Nona Jiang, jalan-jalan bisa bantu persalinan, tapi jangan berlebihan. Oak. Ngomong-ngomong, rumah sakit kami telah menyiapkan fotografer untuk mengambil foto untuk foto keluarga prenatal. Bagaimana menurutmu? Apa kamu mau? Leo? Sempurna. Nanti bisa kita tunjukkan ke anak kita kalau sudah besar. Oak. Saya Ken Adder. Mama. Ada APA, Fiona. Camarilla, Duduk. Hati-hati. Fiona, Minamere, hati-hati.
Masih panas. Leo, kamu baik sekali padaku. Sayang. Sayang, kita mau foto keluarga. Ayo ikut. Foto keluarga ya? Kedengarannya bagus. TAPI. Apa masih ada tempat untukku di sana? Tentu saja ada. Kamu tulang punggung keluarga ini. Seluruh keluarga kita ini bergantung padamu. Kamu, andalan kami. Apa ini? Stella, kamu mau berhenti kerja? Berhenti. Kamu benar-benar melakukannya? Stella, kamu sudah gila? Kamu kan kepala departemen di rumah sakit kelas atas. Gaji tinggi, tunjangan bagus. Kamu berhenti dari pekerjaan seperti itu? Gimana caranya cari pekerjaan sebaik itu lagi? Siapa yang izinkan kamu melakukan itu? Stella, kami mengandalkan gajimu. Untuk membesarkan anak ini. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, gimana nasib bayiku nanti? Jadi maksudmu, semua jadi tanggungan Leo? Dia harus menanggung seluruh keluarga sendirian? Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Fiona, jangan marah. Marah bisa memengaruhi stabilitas kehamilan. Stella, dengar, aku tidak bermaksud kasar, tapi kamu tidak boleh egois seperti ini. Kamu berhenti kerja. Bagaimana dengan seluruh keluarga ini? Kalian semua salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Maksudmu apa? Kamu terus berjanji mau bantu membesarkan anak. Lalu tiba-tiba kamu berhenti kerja. Kurasa kamu memang tidak pernah benar-benar mau membantu menafkahi bayi ini. Sudah kukatakan. Kami melakukan fertilisasi in vitro. Tidak ada keintiman yang sebenarnya. Kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Kapan kamu menjadi sangat fisik dan pendendam? Stella, kamu jual rumah dan mobil kita, dan kamu transfer asetku. Stella. Ini maksudnya API? Kamu jual rumah? Setelah bayi kami lahir, kami mau tinggal di mana? Stella, kamu mau main apa? Kenapa kamu melakukan ini? Kembalikan uangku, kembalikan rumah dan mobilnya. Semuanya. Leo, tenang. Aku mencairkan semua aset atas namamu. Untuk beli villa yang lebih besar, jauh lebih besar. Supaya anak itu punya lingkungan hidup yang lebih baik, lebih istimewa. Tentu saja, dan Fiona bisa pindah, tinggal bersama kita nanti. Benarkah? Ya. Jadi kamu berhenti kerja untuk... Aku pindah ke rumah sakit swasta yang jauh lebih bagus. Benarkah? Tentu saja. Lalu, aku akan belikan kalian RV keluarga mewah seharga $200.000. Nanti, kamu bisa ajak Fiona, orang tuamer, dan bayinya, jalan-jalan, hidup enak. Sedangkan aku yang akan mencari nafkah. Bagaimana, setuju? Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Sayang, kamu terlalu baik pada kami. Bayi ini beruntung punya ibu tiri sepertimu. Dan Fiona tidak akan punya sedikit pun kekhawatiran lagi. Ya. Stella, kamu baik sekali. Aku sudah merajut masa depan indah untuk kalian semua. Saat mimpi itu runtuh, aku penasaran reaksi kalian akan seperti apa. Bapak Kin, saya dari rumah sakit, dikirim untuk mengambil foto keluarga Anda. Apakah Anda ada waktu sekarang? Tentu saja. Oak, Kalau budget saya akan bersiap-siap. Datang saja ke sini kalau sudah siap. Baik. Sayang, foto keluarga ini untuk dilihat anak kita nanti. Fiona lebih penting daripada kamu. Setelah kita selesai foto, kamu boleh datang. terserah kamu, yang penting kamu senang. Sayang, kamu yang terbaik. Terima kasih, sayang. Ini. Fiona, ayo kita pergi. Sayang, apa penampilanku untuk foto ini sudah oke? Kamu terlihat cantik. Seharusnya aku bawa kalungku. Bapak dan Ibu Kin, silakan duduk. Bapak Kin, Anda dan istri Anda, berdiri di belakang orang tua Anda. Bapak Kin, Anda dan istri Anda, bisa berdiri lebih dekat sedikit. Ayo.
Cocok sekali mereka berdua. Apa mereka benar-benar terlihat seperti suami istri? Tentu saja, masa iya mereka foto keluarga bersama kalau bukan? Mereka terlihat sangat bahagia. Bahagia. Sayang, mulai sekarang, ayo kita foto bersama setiap tahun, ya? Kenapa? Karena aku ingin bersamamu selamanya. Oak. Mereka terlihat bahagia. Sampai-sampai bikin enek. Direktur Rumah Sakit. Ada APA. Oak. Saya mengerti. Stella, berhenti di situ. Kenapa kamu lari? Bukannya cuma karena aku tidak janjian foto keluarga lebih dulu. Kamu marah banget sampai segitunya? Enggak kok. Leo. Leo, ada apa sih? Kalian berdua datang pas banget. Direktur rumah sakit baru saja telepon. Katanya ada sedikit masalah dengan operasi terakhir Papa. Beliau perlu pemeriksaan ulang. Apa? Ada masalah dengan operasinya? Itu nggak mungkin. Operasi jantung saya, Fiona yang urus ITU semua. Dia yang minta direktur sendiri yang operasi. Kenapa direktur malah telepon kamu? Dia yang urus supaya direktur yang operasi? Kamu yakin? Kalau bukan Fiona, APA mungkin kamu? Kayaknya kamu cuma pakai penyakit jantung saya, buat memecah belah, Leo dan Fiona. Kok kamu bisa jahat banget sih? Bapak Kin, Tolong, berhenti bertengkar. kalau Stella bilang dia yang urus, ya sudah anggap saja dia yang urus. Saya nggak masalah. Nggak, Fiona yang atur pengobatan sayang saya. Sampai khawatir sakit, repot-repot di rumah. Dia sudah berkorban banyak buat keluarga ini. Kenapa kita harus biarkan dia dapat pujian cuma-cuma? Jadi kalian semua yakin? Dia yang urus? Kalau bukan Fiona, siapa lagi? Profesor Wallace. Operasi ayah mertua saya ada di tangan Anda. Jangan khawatir. Fiona, kamu tunggu di sini. Aku mau cari kamar yang lebih bagus. Buat ayah mertuaku. Oak. Fiona, gimana kondisi ayahku? Leo, Profesor Wallace dari Pusat Medis Prestise yang akan mengoperasi. Pasti nggak ada masalah. Seorang profesor dari Pusat Medis Prestise? Terima kasih, Fiona. Sudah cari dokter yang hebat seperti itu. Kamu sudah bekerja keras. Biasa aja. Saya senang bisa membantu. Terima kasih. Leo, aku sangat kecewa padamu. Stella, Fiona dan aku akan punya anak. Dengar, kamu tidak berhak cemburu. Bertahun-tahun ini kamu sibuk kerja. Entah urusanku atau urusan orang tuaku. Selalu Fiona yang sibuk mengurus semuanya. Lalu kamu, bertahun-tahun kita sudah menikah. Katakan, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ini? Aku. Fiona? Ada APA? Banyak sekali darah. Sakit sekali. Perawat. Dokter, Cepat, ke ruang bersalin. Stella, bukankah kamu direktur? Tolong, kamu harus bantu Fiona. Stella. Director Jong, kamu ikut? Baiklah, Cepat. Tidak APA Fiona. cepat. tolong jaga cucuku dengan selamat. Stella, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikanku menjadi seorang ibu. Terima kasih telah menyaksikan saya menjadi seorang ibu. Terus dorong, hampir selesai. Darahnya banyak sekali. Jijik sekali. Leo. Sakit sekali. Sakit. Tanya, Ambil napas dalam-dalam. Dorong. Teruskan.
Bayinya sudah lahir, anak laki-laki. Anak laki-laki. Bayinya sehat. Akhirnya aku punya putra. Fiona, lihat bayi kita. Dia sangat menggemaskan. Bayiku. Sekarang aku seorang ibu. Sayang, cepat, lihat, sayang. Stella tadi ada di sini. Dia pergi kemana? Stella, aku ingin menikahimu untuk sisa hidup kita dalam suka dan duka. Stella, maukah kau menikah denganku? Kawin dengannya. Kawin dengannya, kawin dengannya. Aku mau. Tapi kuharap kau tidak memberiku alasan untuk melepas cincin ini. But, Leo, kau sedang apa? aku harus cari Stella. Leo, Di mana Stella? Ada apa dengan Stella? Stella Caber. APA. Bapak Qin, saya di sini mewakili Nona Jiang untuk memberitahu Anda bahwa mulai sekarang, pernikahan kalian dibatalkan. Rumah, mobil, tabungan, semuanya telah disita kembali oleh Nona Jiang. Anda akan pergi dengan tangan kosong. Apa? Nona Jiang, tagihan rumah sakit ibu masih kurang Rp15.000. Biar sekarang. Langsung. Stella sudah pergi. Siapa yang akan bayar tagihan rumah sakit? Aku jelas tidak mampu. Leo, kamu harus cari akal. Leo. Stella berjanji akan merawat kami di masa tua. Masa dia kabur begitu saja? Bukannya kamu yang paling dia cintai? Lalu kenapa dia pergi tanpa pamit? Bicara. Buka mulutmu. Itu bohong. 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 Semuanya bohong. Stella bilang akan mencintaiku seumur hidup. Dia tidak akan menceraikanku karena hal ini. Kamu berbohong. Kakak. Nona Jiang memang mencintaimu. Tapi cinta itu bukan tanpa batas. Maksudmu? Stella menceraikanku. Karena anak itu? Tidak mungkin. Stella sudah menerima anak itu. Dia tidak akan meninggalkanku karena itu. Menerima? Nona Jiang, mengapa dia harus menerima anak haram? Dan kamu, kenapa memaksakan asumsimu sendiri? Kepada Nona Jiang? Itu bohong. Semuanya bohong. Minger, Leo, mau kemana kamu? Stella. Aku akan cari Stella. Leo. Stella, kamu mencintaiku. Kamu harus mencintaiku. Aku tidak akan melepasmu. Stella. Nona Jiang, mau masuk? Lagi pula, ini kan rumahku dulu. Hanya ingin melihatnya untuk terakhir kali. Baiklah Nona Jiang, saya akan menjemput Anda setengah jam lagi. Ini, silakan diterima. Apa ini? Ini disetujui khusus oleh pimpinan. Sebagai penghargaan karena telah mengambil peran sebagai dokter bantuan global. Semua barang ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Ya, kalau Anda tidak menerimanya, saya akan dalam posisi sulit. Bukankah ini yang diinginkan Leo?
Sayang, akhirnya kita punya rumah sendiri. Mulai sekarang, kita akan di sini, menua bersama. Ya. Ini. Berselang. Semua yang kita miliki dihancurkan oleh Leo sendiri. Apa lagi yang harus kuperjuangkan? Sayang, aku tahu kamu pasti pulang. Baru saja ada penipu datang ke rumah sakit, bilang kamu mau cerai, dan aku harus pergi tanpa apa-apa. Itu tidak benar, kan? Katakan itu tidak benar. Sayang, kamu mencintai-ku. Kamu tidak akan pernah menceraikanku. Kenapa tidak? Stella, apa yang kamu bicarakan? Fiona baru saja melahirkan di rumah sakit. Dia sudah melalui banyak hal. Kamu pergi dari rumah sakit tanpa pamit, aku biarkan saja. Tapi sekarang kamu bilang semua ini cuma buat aku kesal. Kamu kenapa sih? Tidak peduli seberapa menderita dia saat melahirkan. Itu ada hubungannya apa denganku? Tapi itu anakku. Bukankah kita sudah berjanji untuk membesarkan anak ini bersama? Sayang, kamu kenapa sih? Kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Dulu kamu tidak pernah makan malam romantis. Sayang, ini kejutan yang sudah kamu siapkan untukku? Kunci mobil Maybach. Villa Bukit Tenang. Sebuah rumah di Villa Bukit Tenang. Sayang, jadi sikap dinginmu selama ini cuma pura-pura. Untuk menyembunyikan kejutan ini? Kamu salah paham. Ini. Stella. Stella, kamu ternyata di rumah. Beraninya kamu, Stella. Kamu berani-beraninya menceraikan putraku. Mama, kamu ngapain? Lihat ini. Wah, Maybach yang harganya ratusan juta. Dan aku belum pernah sekalipun naik mobil seperti itu. Sebuah rumah di Villa Bukit Tenang. Salah satu dari ini harganya puluhan miliar. Aku tidak pernah menyangka, aku bisa tinggal di tempat seperti ini seumur hidupku. Sayang, lihat. Lihat kamu, baru lahir sudah naik mobil mewah, dan tinggal di rumah mewah. Kamu memang sangat beruntung, sayang. Siapa bilang? Kalau barang-barang ini untuk kalian? Tidak. Stella, kamu pikir kamu sedang apa? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kita hancur. Semuanya hilang. Rumahku. Ya ampun. Cucuku, dia harus tinggal di mana sekarang? Ini semua salahmu, Stella. Pembawa sial, kamu merusak semuanya. Sayang, kamu baik-baik saja? Leo, lihat APA yang Stella lakukan. Ini seharusnya jadi rumah masa depan bayi kita. Leo, apa kamu tega melihat bayi kita akhirnya jadi gelandangan di jalanan? Aku. Sayang, jangan nangis. Sayang, tidak apa-apa. Ayah ada di sini, sayang. Jangan nangis. Stella, kamu keterlaluan. Ani maksudnya APA, saya minta penjelasan. Sekarang juga. Penjelasan? Ini properti saya. Saya akan melakukan APA pun. Sesuai keinginan saya. Saya tidak berutang penjelasan APA pun pada siapapun. Kamu, omong kosong. Kamu menikah masuk keluarga Kin. Segala yang kamu miliki adalah milik keluarga Kin. Setiap sen yang kamu hasilkan, dan apartemen ini, semuanya adalah harta bersama. Tepat sekali. Rumah ini, mobil ini, semua milik kami. Kamu sengaja menyembunyikan harta bersama. Aku akan suruh polisi menangkapmu. Penjara? Silakan. Silakan, telepon polisi. Stella, Perhatikan bicaramu. Kamu pikir aku tidak berani? Kamu.
Sayang. Kenapa? Jangan nakut-nakuti aku. Papa, kamu baik-baik saja? Papa, sini duduk dulu. Stella, kamu sudah gila? Kamu tahu Bapak Qin punya penyakit jantung, dan kamu sengaja memprovokasinya. Bagaimana kalau dia kena serangan jantung? Kamu tega? Cepat minta maaf padanya sekarang. Kalau ada apa-apa dengan sayangku, Aku akan mencabik-cabikmu. Aku tidak mau permintaan maafnya. Keluarkan dia dari sini. Kalian mau aku pergi? Ini rumah saya. Kalianlah yang harus pergi. Terserah. Aku nggak mau repot-repot berdebat sama kalian. Mama, geser ke sini sedikit. Papa, duduk diam. Nah. Stella, cepat, sini foto bareng. Sebentar. baju macam apa itu buat difoto? Masakannya sudah siap? Kalau gitu cepat selesaikan. Baik. Kamu sudah hilang akal. Sayang, kalau kamu usir dia, nanti siapa yang akan merawat kita? Saat kita sudah tua? Dan siapa yang akan membesarkan cucu saya? Bapak Qin. Bapak jangan asal bicara. Kita kan satu keluarga. Masalahnya bisa dibicarakan baik-baik, kan? Leo, coba ajak Stella bicara. Keluarga ini bisa hancur tanpanya. Ayo, Leo. Stella, kamu sudah selesai bikin ulah? Lihat, Papa sampai kena serangan jantung karena kamu. Kamu mau apa sih? Kalau ada yang mau kamu katakan, ya bilang saja. Kamu mau aku terang-terangan ya? Baik. Dengar, Leo. Aku minta cerai. Kamu pergi tanpa bawa apa-apa. Dan aku putus semua hubungan denganmu. Aku putuskan semua hubungan denganmu. Untuk selamanya. Tidak mungkin. Stella, jangan bergerak. Kau berutang penjelasan padaku. Stella, jangan coba-coba bergerak. Stella, jawab pertanyaanku. Benarkah kau mau bercerai? Ya, Jadi kau mau aku pergi tanpa apa-apa? Itu juga benar. tepat sekali. Kenapa? Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kau sedang dekat dengan orang lain, kan? Benar? Kau sudah setahun di luar negeri. Pasti kau dekat dengan seseorang, kan? Siapa dia? Katakan padaku. Bicara. Lepaskan saja. Leo. Lepaskan aku. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Lepaskan aku. Bagus. Itu bagus. Sayang. Kamu berjanji akan mencintaiku selamanya. Sayang, kamu bilang kamu akan selalu ada di sisiku. Dan bahwa kita akan membesarkan anak bersama. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Sayang, tolong katakan sesuatu. Nona John, waktunya habis. Silakan masuk ke mobil. Ayo pergi. Sayang, kamu mau kemana? Siapa mereka? Kamu tidak boleh kemana-mana. Kami dari Aliansi Medis Internasional. Nona Jiang sedang menjalankan misi rahasia. Lokasinya rahasia. Aliansi Medis Internasional? Stella, mau ke luar negeri? Baru pulang dari dinas, sekarang sudah mau pergi lagi? Istri yang baik begitu caranya? Kok bisa dingin sekali? Fiona, kamu ngomong apa sih? Salah apa pergi ke luar negeri? Itu kan misi rahasia. Pasti gajinya gede banget. Stella, kamu fokus aja kerja keras di sana. Yang penting, dia serahkan gajinya ke Leo tepat waktu. Kita bisa besarkan cucu saya. Jadi anak yang sehat dan baik. Dia ada atau enggak, ya sama aja. Enggak penting. Betul, betul, betul. Aku hampir lupa soal itu. Leo, Stella carry gara-gara hari ini. Pasti karena dia nggak tega ninggalin kamu. Cuma lagi ngambek aja. Bapak Qin,
Stella kerja dan cari uang. Juga biut kebaikan keluarga kita. Hari ini, dia, Bukan bermaksud baikan bapak Kaisel. Mohon maafkan dia. Kalau bukan karena kamu masih berguna, aku suruh Leo cerai kamu sekarang juga. Nanti kamu nggak ada tempat buat nangis. Sayang, jadi, kali ini kamu akan pergi berapa lama? Mungkin. Untuk menjadi dokter bantuan global, kamu harus melepaskan semua statusmu, posisimu, koneksimu. Belum lagi, dengan semua konflik di luar negeri. Nyawamu terus-menerus terancam. Aku tahu tim membutuhkan orang sepertimu. Tapi yang lebih kuharapkan, adalah kamu akan mempertimbangkannya dengan sangat matang. Lagi pula, kamu sudah setahun belajar di luar negeri, dan baru saja kembali ke suamimu. Apa kamu benar-benar siap untuk pergi? Aku mungkin tidak akan kembali. Dia tidak akan kembali. Tidak akan kembali? Maksudnya APA? APA, aku tidak akan kembali. Bukankah itu yang kamu inginkan? Ya, iya. Kalau dia tidak kembali, ya sudah. Asalkan gajinya tetap masuk tepat waktu. Kita punya uang untuk membesarkan anak kita. Dia ada di sini atau tidak, sama saja. Benar, kan, cucuku? Lihat, lihat, lihat. Sayangku tersenyum. Cucuku juga tersenyum. Kamu setuju dengan nenek, kan? Bapak dan Ibu Kim, sudah semakin malam. Jangan sampai kita menahan Stella dari pekerjaannya. Semakin cepat dia pergi, semakin banyak uang yang bisa dia hasilkan, kan? Kalau mau keluar negeri cari uang, cepatlah pergi. Setiap hari yang kau sia-siakan adalah hari di mana kau tidak menghasilkan uang. Untuk susu formula kukuku. Jangan berlambat-lambat lagi. Kami tidak mau ada beban mati di keluarga ini. Papa, apa yang Bapak bicarakan? Stella adalah istri saya. Dia adalah tulang punggung keluarga ini. Dia adalah ibu Noah. Dia juga... Kakak. Leo. Anak itu tidak ada hubungannya dengan saya. Soal tulang punggung keluarga ini, Fiona lebih cucuk daripada saya. Dan satu hal lagi, kita sudah bercerai. Aku lebih suka kau tidak memanggilku seperti itu. Nona Jong, ayo pergi. Leo. Saya Stella Jung. Mulai hari ini, selesai denganmu. Sudahlah dengan sikap sok benarmu. Parenti menggangguku. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu persis di mana salahku. Ini salahku. Setelah kita menikah, orang tua dan aku menyusahkanmu. Seluruh keluarga kami tidak pernah peduli padamu. Sayang, aku tahu aku berbuat salah. Dan juga, belakangan ini, aku terlalu sibuk dengan kehamilan Fiona. Sampai mengabaikanmu. Aku janji akan berubah. Aku akan. Sayang, aku bersumpah. Sayang, aku janji. Begini caranya kamu minta maaf? Leo. Permintaan maafmu. Sangat murahan sampai membuatku muak. Kamu benar. Aku brengsek. Tapi, jangan salahkan anaknya. Sayang. Bayangkan saja, anak itu suatu hari nanti memanggilmu mama. Kumohon maafkan aku. Aku memohon padamu. Kumohon. Benar, Stella. Bayinya tidak bersalah. Kalau kamu marah, pukul aku, bentak aku, apa saja, tapi jangan bertindak gegabah. Diam. Anak ini bukan apa-apa bagiku. Ibunya, tidak lain adalah Fiona Jiang. Kamu pakai anak itu untuk mengancamku? Leo, kamu hina. Ayo pergi. Sayang. 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 Sayang, aku kan sudah minta maaf. Kenapa kamu masih begini? Stella. Kembali ke sini. Keluar dari mobil. Keluar sekarang. Stella. Stella. Stella kembali. Nona Jong, apa kamu mau? Saya baik-baik saja. Jangan berhenti. Ayo pergi. Baik. Stella. Stella kembali. Putra. Oh, anakku yang malang.
Stella, monster tak berperasaan. Lihat apa yang kamu lakukan pada anakku. Leo. Leo, apa yang terjadi? Dasar tidak berguna. Cepat, angkat dia sekarang. Leo. Leo. Putra-putraku. Putra. 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 Leo. Fiona itu benar-benar tidak berguna. Dia malah menyuruh putra saya bekerja di rumah sakit desa ini. Kondisi di sini sangat buruk. Kalau Stella ada di sini, mana mungkin kita bisa menderita seperti ini? Mama, sudah cukup. Lagi pula, tagihan rumah sakit $15.000 itu dibayar dengan uang pinjamannya. Dia yang melahirkannya, bukan kamu. Tentu saja dia yang harus bayar. Mama, Baiklah, 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 saya mengerti. Fiona itu anak yang baik. Ini semua salah Stella. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Si jalang Stella itu enggan mengangkat teleponnya. Dan sekarang dia menghilang begitu saja. Mobil dan rumah diambilnya, ya sudah. Tapi coba lihat, rekening banknya. Dia tidak menyisakan 1 sen pun untuk kita. Dia ingin membuat kita bangkrut. HMTH. Biar saja saya yang berurusan dengan wanita jahat yang meninggalkan keluarganya itu. Kalau tidak, aku mau cakar-cakar mukanya. sudah. Dia cuma lagi ngamuk. Percaya deh, nggak lama lagi. Sebelum dia balik ke aku, dia bakal serahin sendiri. Rumah itu, sama mobil Maybach, langsung ke aku. Aku yakin banget. Halo? Dia angkat. Sayang, kamu di mana? Aku kangen banget sama kamu. Bisa jemput aku sama putra kita? Tempat ini jelek banget. Kecoa ada di mana-mana. Nggak layak huni. Leo. Satu-satunya alasan aku angkat telepon. Cuma buat bilang ini. Aku pergi. Jangan telepon aku lagi. Tia, kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak bisa ninggalin aku sama putra kita. Stella, aku tahu aku salah. Aku bisa berubah. Asal kamu mau terus mencintaiku. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Aku nggak butuh itu. Kenapa kamu lakukan ini ke aku? Katakan apa ini? Karena anak itu, Stella. Ini karena aku sama Fiona punya anak. You can? Aku bisa minta maaf ke kamu. Stella, kalau itu yang bikin kamu risih, harusnya kamu bilang dari dulu. Aku bisa bikin itu hilang. Semuanya bisa kembali seperti dulu. Gimana aku harus menghadapi ini? Gimana caranya aku menghadapi ini? Dari awal-awal banget, apa kamu pernah ngasih tahu aku soal ini? Aku. Stella, aku benar-benar minta maaf. Kami nggak mau ganggu kamu lagi kerja. Aku sama Leo, cuma nggak ngasih tahu kamu duluan aja. Fiona, kami pakai fertilisasi in vitro. Nggak ada hubungan fisik. Stella nggak bakal marah. Lagipula, sayang, bukannya kamu selalu pengen jadi ibu? Sekarang kamu dapat anak gratis. Kamu harusnya senang, kan? Leo, kamu yang milih punya anak ini. Kamu yang tanggung jawab sama dia. Kamu nggak berhak maksa tanggung jawab itu ke orang yang nggak ada hubungannya. Anaknya mungkin punya aku, tapi aku suamimu. Berarti anak itu juga punyamu. Perceraiannya udah final. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Enggak, aku nggak mau cerai. Kita udah nikah bertahun-tahun. Gimana bisa kamu tega banget? Pulang aja, ya? Kita bisa ngobrol langsung. Nona John. Waktunya naik. Ya ampun. Nak, kamu ngapain? Stella, jangan pergi. Gue udah hampir sampai bandara. Anak, kamu lagi ngapain? Leo, hari ini kan hari Valentine. Minggir. Leo, kamu gila? Gue harus cari Stella. Ayo. Stella, jangan tinggalin gue. Gue udah hampir sampai.
Ayo. Hai, bro, lo lihat istri gue nggak? Dia kelihatannya kayak gini. Kira-kira segini tingginya. Sayang, kali ini gue tahu gue salah. Tolong jangan tinggalin gue. Jangan tinggalin gue, tolong. Permisi, lihat istri gue nggak? Dia kelihatannya kayak gini. Kira-kira segini tingginya. Enggak. Hei, lihat istri gue nggak? Dia kelihatannya kayak gini. Kira-kira segini tingginya. Enggak. Stella, kamu harus balik. Stella. Stella, gue minta maaf. Stella. Sayang. Selamat Hari Valentine. Ini hadiah pertama yang aku berikan sejak kita menikah. Mulai sekarang, ini akan jadi koleksi spesial kita. Oak, setiap kali aku memakainya, aku akan ingat kamu. Hadiah Valentine yang kuberikan. Sampai hilang, kamu janji akan mencintai selamanya. Kamu pembohong. Pembohong. Anak. Leo. Bangun sekarang. Leo. Leo. Stella di mana? Kamu nemuin dia atau enggak? Ngapain kamu nengokin HP rusak itu? Bicara. Kamu mau bikin siapa gila? Ini, HP ini, Leo. Bukannya ini hadiah yang kamu kasih ke Stella? Kok bisa ada di sini? Jangan-jangan, dia beneran mau putusin hubungan sama kamu? Ini semua salah kamu. Kamu menyalahkan aku? Leo, kamu bicara apa sih? Waktu kita punya bayi, kan kamu bilang Stella akan setuju. Sekarang dia malah ninggalin kamu dan si bayi. Itu salahku gimana? Aku nggak maksa dia pergi. Betul sekali, Leo. Stella yang patut disalahkan. Dia yang membelakangi pernikahan kalian dan meninggalkanmu. Hal ini, masa bisa menyalahkan Fiona? Karena dia, makanya. Karena dia apa? Maksudku, sekarang, yang terpenting, adalah mencari Stella, bukan bertengkar di antara kita sendiri. Lihat, seluruh keluarga kita, bergantung padanya untuk bertahan hidup. Betul, Leo. Aku sudah pinjam dari semua orang yang aku kenal. Sekarang aku, benar-benar bangkrut. Kalau kita nggak nemuin Stella, biarkan kita, bahkan sayang juga nggak punya susu formula. Kamu. Tapi Stella sudah naik pesawatnya. Mau dicari di mana lagi? Ya tanya teman-temannya. Teman-teman, cepat. Aku nggak kenal satupun dari mereka. Aku bahkan nggak pernah peduli buat nanya siapa saja teman-temannya. Aku nggak punya nomor telepon mereka. Apa? Humph. Kamu suami makam APA? Nggak heran dia ninggalin kamu. Diam kau. Sudah, ngapain berantem sekarang? Rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Rekan-rekannya, atasannya. Mereka pasti tahu Stella pergi kemana. Oh, iya, kamu benar, sayang. Ayo pergi, kita ke rumah sakit sekarang juga. Cari tahu di mana Stella. Bawa dia pulang. Kita akan minta maaf yang benar. Ganti rugi padanya. Dan hidup bahagia bersamanya mulai sekarang. Stella, aku akan menemukanmu. Lanjutkan. Nona John, penerbangan Anda sudah dijadwalkan ulang. Penerbangan berikutnya, 3 jam lagi. Baik, aku mengerti. Direktur rumah sakit, tolong, katakan saja. Aku tidak bisa kehilangan istriku. Aku benar-benar tidak bisa. Kamu tidak tahu? Itu tidak mungkin. Kamu kan atasannya. Bagaimana bisa kamu tidak tahu dia pergi kemana? Kalian jelas-jelas mencoba menyembunyikannya dari kami. Dan kamu adalah ibu mertuanya. Kamu adalah ayah mertuanya. Dan kamu adalah suaminya.
yang berbagi ranjang dengannya. Kalian semua, seharusnya orang yang paling dekat dengannya. Kalian tidak tahu dia di mana, tapi malah datang bertanya pada orang luar seperti saya? Tidakkah kalian sadar betapa konyolnya itu? Direktur rumah sakit. Aku tahu aku benar-benar salah. Akulah yang patut disalahkan. Direktur rumah sakit yang benar-benar kuinginkan saat ini adalah menemukan Stella dengan cepat. Tolong, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padanya. Direktur rumah sakit. Menebus kesalahan? Menurutku, Kamu hanya ingin menemukannya, agar bisa terus menumpang hidup darinya. Stella telah memberikan segalanya untuk kalian. Tidakkah kalian mengerti? Dia akhirnya memutuskan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Kalian masih ingin menariknya kembali? Jangan harap. Sekarang, keluar. Jangan ganggu operasional normal rumah sakit ini. Tidak mungkin. Aku tidak melakukannya. Masih berbohong padaku? Stella merawat keluarga. Dia menghormati mertuanya. Semua orang di rumah sakit ini tahu. Semuanya. Saat dia sedang pelatihan di luar negeri, dia bahkan tidak mampu membeli sepatu yang layak. Rekan-rekannya dari luar negeri langsung menertawakannya. Hey Dr. Jiang. Lihat ITU, sepatu Dr. Jiang sudah benar-benar rusak. Haknya hampir copot. Dr. Jiang memberikan semua uangnya kepada suaminya. Bagaimana mungkin dia bisa menjaga dirinya sendiri? Stella. Dia menghemat setiap sen. Di kantin, dia hanya beli nasi dan sayur termurah. Dia kurus kering, hanya tinggal kulit dan tulang. Direktur Jiang, cuma itu yang kamu makan? Direktur Jiang, bangun, bangun. Direktur Jiang, kamu baik-baik saja? Direktur Jiang, bicara denganku. Kamu baik-baik saja? Direktur Jiang, tolong. Uangnya, kemana semuanya pergi? Semuanya, dihambur-hamburkan oleh keluargamu? Para bajingan tak tahu terima kasih, dihambur-hamburkan habis. Kalian para bajingan tak tahu terima kasih. Kalian tidak tahu malu sama sekali. Dan kalian masih berani menyangkalnya? Berani bilang tidak menghabiskan uangnya sepeser pun? Makananmu, pakaianmu, rumahmu, semuanya. Yang mana yang bukan dari dia? Katakan. Aku bilang, katakan. Lanjutkan. Keluarga itu memang vampir. Dia mengkhianati istrinya, punya anak dengan orang lain, dan sekarang berharap Direktur Jiang yang mengasuhnya? Dan mereka berani beraninya buat keributan di sini? Apa mereka tahu arti malu? Kau. Direktur Jiang cuma pergi begitu saja. Terlalu mudah melepaskan mereka. Kalau saya akan bawa keluarga tak tahu terima kasih dan tak punya hati itu. Potong-potong, dan beri makan anjing. Betul. Kalian semua. Stella. Saya melihatnya, tumbuh dari seorang dokter magang, langkah demi langkah, menjadi wanita seperti sekarang. Dia menjadi seorang profesional medis terkemuka yang bisa menangani segalanya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, semua kesulitan yang dia alami, semua keringat yang dia curahkan untuk pekerjaannya, saya tahu lebih baik dari siapapun. Dan kalian semua, pernahkah kalian menunjukkan sedikitpun kepedulian padanya? Lagi cari abu, mini bakin. Sayang, kayaknya aku tidak punya baju untuk dipakai. Maksudmu, tidak punya baju untuk dipakai? Apa? Itu yang kamu pakai apa? Kalau masih jangan beli yang baru. Simpan uangnya untuk beli mobil yang lebih bagus buat aku. Diane, buang saja jam alarm sialan itu. Pergi kerja saja, jangan ganggu tidurku. Sayang, jangan marah. Pergi dari sini. Papa, Mama, sayang, makan malam sudah siap. Ayo makan. Ayo, Mama, ayo makan. setiap hari makanannya itu-itu saja. Aku sudah bosan. Ini ada terong juga. Coba cicipin. Jangan cuma duduk di situ. Apa? Pergi ke mobil, ambil perlengkapan berkempingku. Baik. Oke, aku pergi. Hei, sayang. Kok jus favoritku habis semua? Nggak bisa stok lebih banyak di kulkas? Baiklah. Aku akan belikan sekarang. Tunggu. Beliin aku sebotol minuman keras. Aku mau minuman keras premium. Aku nggak tahan sama yang murahan. Papa. Toko di bawah, nggak jual minuman keras premium.
Kenapa kamu nggak pergi ke toko minuman, yang jaraknya 1 mil itu? Cepat. Pergi ke pos pengiriman. Ambil paketku. Papa, Mama, ini barang yang kalian minta. Sejak Stella menikah denganku, dia menderita sekali, dan aku sama sekali nggak pernah peduli padanya. Termasuk Anda, Direktur Rumah Sakit. Aku mohon, tolong, kasih tahu aku di mana Stella. Kasih aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Direktur Rumah Sakit. Sayang, kalau dipikir-pikir, kami benar-benar tidak adil kepada Stella. Sangat tidak adil. Direktur Rumah Sakit. Direktur Rumah Sakit. Saya tahu saya yang salah. Direktur Rumah Sakit. Saya tidak punya pikiran lain sekarang. Saya hanya ingin menemukan Stella cepat. Bahkan jika hanya untuk minta maaf. Hanya itu yang saya inginkan. Direktur Rumah Sakit. Saya memohon, beritahu saya di mana dia. Direktur Rumah Sakit. Saya bangkrut, dan saya baru saja pinjam Rp15.000 untuk biaya pengobatan. Kalau saya tidak bisa menemukan Stella, putra saya bisa kelaparan di jalanan. Direktur Rumah Sakit. Ini semua salah saya. Saya yang merusak hubungan mereka. Direktur Rumah Sakit. Anda tahu kondisi saya. Saya akan lakukan semua yang saya bisa dengan sisa waktu saya untuk menebus kesalahan. Dan membantu mereka berdamai. Direktur Rumah Sakit. Tolong beri saya kesempatan lagi. Direktur Rumah Sakit. Tolong, kami memohon pada Anda. Seperti kata orang, lebih baik merobohkan kuil daripada memisahkan pernikahan. Kasihanlah, beri tahu kami. Stella sudah sangat kecewa dengan kalian. Dia tidak butuh perbaikan yang kalian sebut-sebut itu. Kehadiran kalian hanya akan mengganggu pekerjaannya dengan menimbulkan komplikasi yang tidak perlu dan risiko. Risiko? Stella pergi ke luar negeri buat kerja. APA? Risikonya apa? Tidak ada komentar. Direktur Rumah Sakit, mau sembunyikan apa lagi? Keluarga yang tega ini harusnya tahu. Betul, Direktur Jiang pergi bekerja sebagai dokter bantuan global. Kalau Direktur Jiang tewas di medan perang, semua salah dia. Pria itu harusnya menghabiskan sisa hidupnya. Hidup dengan rasa bersalah ITU. Apa? Dokter bantuan global? Di medan perang? Dia bisa mati di medan perang? Itu tidak mungkin benar, kan? Kamu bohong padaku? Aku tidak bisa biarkan Stella mati. Sayang. Aku salah. Sayang. Aku salah. Anak. Leo. Ada APA? Wah, tidak. Ini kardiomiopati akibat stres. Bawa dia berobat, sekarang. Dokter, cepat. SC, sayang. Sudah. Papa akan baik-baik saja. Oh, anakku. Kamu tidak boleh meninggalkan ibu. Kalau tidak, bagaimana ibu bisa terus hidup? Bisa tidak kalian tenang? Kepalaku pusing karena tangisan kalian. Putramu sedang sekarat karena penyakit jantung sekarang. Dan kamu sama sekali tidak tampak khawatir. Apa kamu benar-benar ayahnya? Apa gunanya kalau aku panik? Aku bukan dokter. Lajapila, bukankah aku juga pernah operasi jantung karena hal yang sama? Dan aku masih hidup dan sehat. Andai saja Stella di sini. Sekarang kamu bicara tentang Stella. Di mana perhatianmu sebelumnya? Maksudmu apa? Apa maksudmu hanya aku yang mengusir Stella pergi? Keluarga Leokin, Kami. kondisi pasien tidak terlihat baik. Ini adalah pemberitahuan kondisi kritis. Anda perlu memahami kondisinya dan menandatangani ini. Kami akan lakukan semua yang kami bisa. Tapi Anda harus bersiap-siap. APA? Pemberitahuan kondisi kritis? Anakku, putraku. Berapa biayanya? Untuk obat dan peralatannya, sekitar Rp20.000. Apa? Kamu bilang apa? 20.000. Obat apa yang semahal itu? Itu jumlah yang sangat besar. Itu obat impor khusus. Itu untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi, kalian mau menyelamatkannya atau tidak? Kami akan. Tentu saja kami akan menyelamatkannya. Tapi uang sebanyak itu, kami tidak punya. Fiona, telepon teman-temanmu sekarang. Pinjam uang. Tolong, selamatkan Leo kami, ya? Ibu Kin, jangan bikin saya susah. Rp20.000 jumlahnya sangat besar. Kalian bisa jual saya, dan saya tetap tidak akan seharga itu. Fiona, bagaimana bisa kamu bilang begitu? Maksud Anda apa?
Jadi hidup putra saya tidak berarti apa-apa bagi Anda? Ist Papa, sayang. Jangan nangis sekarang. Bapak Qin, tolong jangan meninggikan suara seperti itu. Anda membuat anak ini ketakutan. Bapak dan Ibu Qin, bukan saya tidak mau berbuat sesuatu. Anda pasti tahu betul keadaan saya sekarang. Saya tidak punya orang tua, tidak punya uang, dan saya sendiri sedang sakit parah. Saya sudah benar-benar di ujung tanduk. Di ujung tanduk? Itu maksudnya apa? Dulu saat Stella ada, kami tidak pernah sekalipun khawatir soal uang. Kalau Anda budget habit. Kenapa tidak Anda saja yang cari Stella dan bawa dia pulang? Anda, kalau bukan karena Anda, Motot mau punya anak dengan Leo, keluarga kami tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Dan sekarang Anda pikir bisa bilang ini bukan urusan Anda. Lalu cuci tangan begitu saja? Ibu Qin, saya tidak sedang berusaha cuci tangan. Leo juga adalah. Ayah kandung anak saya. Tapi saya sudah bayar ke rumah sakit. Rp15.000 untuk utang itu. Saat ini saya benar-benar sudah kosong. Andalah yang punya anak ini, bukankah seharusnya Andalah yang membayarnya? Ya, seharusnya sayalah yang membayar. Tapi Rp20.000 itu, saya memang tidak punya sekarang. Anda bisa bunuh saya, tetap saja saya tidak punya. Dengar, aku lagi boket sekarang. Dengar, anak ini anakmu, jadi kamu yang harus bayar. Ya, aku tahu aku harus bayar. Tapi Rp20.000 itu, aku memang gak punya. Mau kamu bunuh aku sekalipun, aku tetap gak punya. Legit pula. Anak ini, Leo juga mau banget punya anak sama aku. Aku gak maksa dia. Sekarang dia kena masalah. Kenapa nyalahin aku? Barusan kamu bilang apa? Sayang, kamu baik-baik saja? Pak, tenang dulu. Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena anak ini, apa putraku akan cerai sama Stella? Kamu yang menghancurkan dia. Kamu menghancurkan keluarga kami. Dan kamu berani berdiri di sana mengejek kami? Bajingan tak tahu terima kasih. Aku akan ajari kamu pelajaran sekarang juga. Sudah cukup. Sayap. Nona Jong, Direktur rumah sakit sedang menunggu di telepon. Bapak Qin, ada hal buruk yang terjadi. Stella, saya tahu meneleponmu. Tidak pantas, tapi mantan suamimu tiba-tiba terkena serangan jantung dan mengalami shock. Kondisinya kritis. Semua orang di rumah sakit bingung. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Maukah kamu datang? Tolong. Director Jiang, Stella, kamu harus menyelamatkan Leo. Aku mohon padamu, selamatkan dia, tolong. Tolong, selamatkan anakku. Aku sudah bersujud. Stella, selamatkan dia. Stella, aku. Tanda tanggani sekarang. Saya mohon, selamatkan Leo. Stella, tolong selamatkan Leo. Tolong selamatkan dia. Stella. Saya. Tanda tangani. Baik, saya akan tanda tangani. Saya akan tanda tangani sekarang juga. Bapak dan Ibu Qin, Stella sudah kembali. Leo diselamatkan. Siapa? Leo MU itu? Minggir. Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang, dokter. Seseorang, tolong, panggil dokter. Aku sudah sampai. Aku mau mati. Sayang, benar itu kamu? Aku sedang bermimpi. Mulai operasinya. Aku tahu aku salah, sayang. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
Dia pulih dengan baik. Dia seharusnya segera sadar. Ingat, jangan olahraga berat dan hindari tekanan emosi yang besar. Terima kasih, dokter. Leo, kau sudah sadar? Saya di mana? Leo, kamu di rumah sakit. Kamu tidak ingat? Seminggu yang lalu, kamu tiba-tiba kena serangan jantung. Kamu hampir mati. Serangan jantung? Stella, kamu di mana, Stella? Stella, terima kasih sudah menyelamatkan Leo. Dan juga waktu itu, saat saya melahirkan, saya juga berhutang budi padamu. Oak, kalau begitu saya pergi dulu. Stella, bayi yang saya kandung adalah anak Leo. Kami adalah keluarga yang sebenarnya. Saya beri tahu kamu sekarang. Jauhi Leo mulai sekarang. Menyelamatkan nyawa dan merawat pasien adalah tugas dokter. Sedangkan untuk kalian berdua, itu bukan urusan saya. Stella. Stella lagi. Wanita sialan itu. Leo, kamu ngomong apa sih? Stella siapa? Tidak ada orang dengan nama itu di sini. Kamu pasti sedang bermimpi. Leo. Kamu baru saja dioperasi. Kamu harus tetap tenang. Sini. Biar saya bantu kamu berbaring. Apa aku cuma bermimpi? Aku hanya bermimpi. Yang mengoperasiku adalah Stella. Katakan di mana dia sekarang. Aku harus menemuinya. Sudah, wanita itu, Stella. Kabur, meninggalkan suami dan anaknya. Dia tidak akan pernah kembali. Yang mengoperasi kamu. Apa aku cuma bermimpi? Aku hanya bermimpi. Leo, itu cuma mimpi. Akulah yang menyelamatkanmu. Aku menjual semua yang kumiliki, mengumpulkan 200.000 rupiah. Hanya untuk membayar operasimu. Untukmu dan anak kita, aku bahkan membeli rumah kecil. Leo, lihat. Mulai sekarang, ini rumah kita. Rumah? Leo, saat kamu terkena serangan jantung mendadak itu, saat nyawamu di ujung tanduk, aku menghubungi Stella lewat direktur rumah sakit. Dia tidak peduli kamu hidup atau mati. Benarkah? Tentu saja benar. Mengapa aku harus bohong padamu, Leo? Wanita itu, Stella. Tidak lain adalah, bajingan tak tahu terima kasih yang sejati. Kamu harus putuskan hubungan dengan dia untuk selamanya. Dan besarkan anak kita sendiri dengan baik. Leo, anak kita adalah penopangmu. Darah kita berdua mengalir dalam tubuhnya. Dia takkan pernah meninggalkanmu. Kamu benar, Fiona. Seseorang yang tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Tidak layak untuk dipertahankan. Seharusnya aku memutuskan hubungan dengannya sejak lama. Leo. Nah, baru benar. Camarilla. Lihatlah putra kita, lihat betapa lincahnya dia. Kalau sudah besar nanti, mata dan alisnya pasti mirip sekali denganmu. Sayang. Ini papa. Sayang. Di mana orang tua saya? Kenapa saya tidak melihat mereka? Sudah lama sekali. Mereka, Apa yang terjadi pada mereka? Katakan saja. Pada hari kamu menjalani operasi darurat. Bapak Kin sangat khawatir tentangmu, sampai penyakit jantungnya kambuh lagi. Beliau dirawat di ICU. Rumah sakit sudah mengeluarkan beberapa pemberitahuan kondisi kritis. Ibu Kin, beliau juga sangat sulit bertahan. Denga. Papa. Leo. Papa. Leo, kamu baru saja bangun setelah semua itu. Dokter bilang, kamu tidak boleh memaksakan diri. Kamu tidak boleh terlalu emosi. Jantungmu tidak akan kuat. Bahaya. Minger. Papa. Leo. Mama.
Ayahku bagaimana? Bisakah dia diselamatkan? Ada satu cara, tapi dia butuh transplantasi jantung. Syukurlah. Sudah ketemu yang cocok? Kami sudah jalani tes kecocokan berkali-kali. Tidak ada satupun yang berhasil. Sekarang, ayahmu hanya menunggu ajal. Bagaimana bisa? Papa. Kamu dengar aku, Papa? Jawab aku, Papa. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Aku janji. Aku akan memberikan jantungku sendiri. Papa. Leo, kamu bilang apa? Leo, jangan berani-berani melakukan hal bodoh. Ya, Dia mau ngapain? Lagi pula dia tidak akan dapat kesempatan. Hukum dengan jelas menyatakan bahwa transplantasi organ dari orang sehat manapun dilarang. Jadi, kamu lihat, menggunakan jantungmu sendiri untuk menyelamatkan ayahmu. Sama sekali bukan pilihan. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa hanya dia melihat ayahku meninggal. Saat ini, ada satu pilihan lain. pilihan apa? Kenapa kalian semua melihatku? Aku mengidap kanker stadium akhir. Aku paling lama hidup 6 bulan lagi. Jantungku juga tidak bisa dipakai untuknya. Nona Jiang, jantungnya dan jantung Bapak Qin sangat cocok. Selain itu, laporan menunjukkan sel kanker di tubuh Nona Jiang belum memengaruhi jantungnya. Transplantasi jantung masih memungkinkan. Dengan teknologi medis saat ini, tidak mungkin untuk menyembuhkan kanker stadium akhir. Oleh karena itu, sebelum akhir hayat, untuk bisa berbuat kebaikan. Mengapa tidak ambil kesempatan ini? Jadi, kamu lihat, sebelum aku mati, aku masih bisa berbuat baik. Masa aku nggak mau? Tidak. Aku nggak mau nyumbang apa-apa. Fiona, ini semua salah kamu. Kamu yang nyakitin ayahku. Pelakunya, ayahku jadi begini. Karena kamu, dokter yang kamu cari itu. Mereka harus bayar dengan nyawa. Jangan berani-beraninya. Leo, Kalian yang bodoh di sini. Aku nggak pernah bilang kalau aku minta direktur rumah sakit buat operasi ayahmu. Kalian yang maksa aku. Sekarang kalian mau nuduh aku atas semua ini. Mimpi aja. dasar monster. Gimana bisa kamu ngomong? Kayak gitu? Gimana bisa kamu perlakukan ayah Leo kayak gitu? Dia cuma orang tua nggak penting. Terus kenapa kalau dia mati? Emang ada hubungannya sama aku? Maksudmu nggak ada hubungannya sama kamu? Dulu, kamu yang maksa. Pengen punya anak sama Leo. Kamu yang ngancurin keluarga kami. Nyelamatin nyawa ayah Leo. Itu hal paling kecil yang bisa kamu lakukan. Minggir dari depanku. Mama. Mama, kenapa, Mama? Mama, ada APA, Mama. Ibu dan anak yang tidak tahu apa-apa. Sisa hidupku tinggal 6 bulan lagi. Tapi meski aku sudah diambang kematian, meski hidupku tinggal sebulan lagi, atau bahkan sehari, aku tetap takkan mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Dan jangan harap aku mau mati menggantikannya. Fiona, kok teganya kamu? Fiona, kamu berhenti. Anak itu, kamu tidak mau anak itu lagi? Mau mengancamku dengan si anak? Kalau kamu suka, ambil saja. Lagi pula, anak ini, siapapun yang membesarkannya, pada akhirnya, dia tetap membawa darahku. Setelah aku mati, dia pasti akan datang. Untuk memberi penghormatan di kuburanku. Ken, Kamu, kau wanita jahat. kamu salah mengutuk orang. Orang yang seharusnya kamu kutuk bukan aku, tapi dirimu sendiri. Entah itu ayahmu, yang sekarang terbaring di ICU, atau Stella, yang dulu meninggalkanmu dan pergi. Semua ini salahmu. Kamulah yang mengusir mereka. Tapi untungnya, Stella sudah sadar. Kalau tidak, Hidupnya benar-benar akan hancur. Ola bajangan tak tahu terima kasih sepertimu. Seminggu kemudian, aku dan Mama mengantar Papa dalam perjalanan terakhirnya. Di ranjang kematiannya, dia terus-menerus memanggil namanya, Stella. Dia tidak pernah menutup matanya. Kurang lebih sebulan kemudian, Mama meninggalkan kami begitu tiba-tiba.
Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bernapas. Sebelum mengikuti Papa, yang tidak pernah kuduga adalah dia, sama seperti Papa, tidak bisa berhenti memikirkan Stella. Papa, Mama, aku tahu kenapa kalian tidak bisa melepaskan Stella. Bagaimanapun, soal utang yang kita berutang padanya, kalian bukan satu-satunya. Aku akan menemukannya, bagaimanapun caranya. Mama. Leo. Tolong, biarkan aku melihat anak kita sekali lagi. Tolong. Aku ibunya. Leo. Leo. Biar aku lihat anakku sekali lagi. Aku mohon. Aku ini ibunya yang sebenarnya. Dokter bilang aku nggak punya banyak waktu lagi. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku berbuat kesalahan besar. Aku mau lakukan apapun, bahkan mau menyumbangkan jantungku untuk ayahmu. Leo. Apa ini? Ini karma ya? Leo. Leo. Sayang. Jangan dengarkan perempuan di luar itu. Dia bukan ibumu. Ibu kandungmu adalah pahlawan super di dunia nyata. Dia jauh di sana, menyelamatkan nyawa. Tapi jangan khawatir. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak mungkin. Dia akan kembali. Aku janji, dia akan kembali. Kita akan menangganya di sini. Stella, aku sangat merindukanmu. Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Bagaimana kabarmu? Tuan, Apa Tuan baik-baik saja? Doctor. Tayan, Tuan, Berta Hanla, Dokter Jiang sudah datang. Dr. Jung, Talong, Selamakan Komandanku. Luka tembus di paha. Biar saya hentikan pendarahannya dulu. Tenang, saya di sini. Kamu tidak akan mati. Tenya, hampir selesai. Kalau sakit, gigit ini. Saya bisa hentikan pendarahan cuma pakai satu tangan. Hati-hati jangan sampai gigit lidahmu. Sudah. Untuk sementara, pendarahannya sudah berhenti. Terima kasih, Dr. Jiang. Ini tugas saya. Menyelamatkan nyawa adalah kewajiban kami sebagai dokter. Awas. Mama beneran pulang hari ini? Bisa ketemu dia nggak? Anak-anak lain punya mama. Aku kangen banget sama mama. Iya, putra. Dia akan pulang. Papa, mama beneran pulang hari ini? Pasti. Tinggal sebentar lagi. Papa, mama masih mau pulang nggak? Kita udah nunggu lama banget. Kaki aku kesemutan karena jongkok. Dia nggak akan pulang. Ayo pulang. Papa, kenapa Papa tiap minggu ke bandara nungguin 2 hari penuh? Udah bertahun-tahun loh. Kapan akhirnya kita bisa ketemu Mama? Mungkin besok. Mungkin setahun lagi. Atau mungkin seumur hidup. Seumur hidup. Papa, seumur hidup. Itu berapa lama, Pak? Seumur hidup itu
Waktu yang sangat lama. Itu semua waktu yang tersisa untuk Papa. Sampai detik terakhir. Semua waktu yang tersisa untuk Papa. Jadi, itu artinya kita nggak akan ketemu Mama lagi. Tidak, kita akan ketemu. Aku gak akan menyerah. Sampai ketemu dia lagi. Mengerti? Aku sama kayak Papa. Aku juga nggak akan menyerah. Dasar nakal. Kamu tahu gak sih artinya gak menyerah? Itu apa? Cuma ikut-ikutan aja. Dasar. Stella, kamu itu benar-benar kamu? 6 tahun, kamu akhirnya pulang. 6 tahun, banyak hal yang berubah. Aku tak pernah menyangka akan kembali ke rumah dengan selamat. Ya, ini semua berkat Bapak Tang. Kalau tidak, waktu itu, Ibu pasti sudah... Sayang. Stella, benar-benar kamu. Aku tidak salah, kan? Atau aku sedang bermimpi? Kamu benar-benar kembali. Kamu kembali padaku. Katakan aku benar. Mengapa kamu menghindariku? Setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak mau memaafkanku? Aku salah, Stella. Ibu, siapa ini? Aku tidak kenal dia. Ibu. Tidak, kami saling kenal. Dia istriku. Maaf Tuan, saya Stella Jiang. Tapi saya bukan istri Anda. Anda salah orang. Ayo pergi. Jangan pergi. Sudah 6 tahun. Aku sangat merindukanmu. Stella, kumohon, biarkan aku melihatmu. Hak, kendalikan diri Anda. Kalau Anda tidak mundur sekarang, kami akan telepon polisi. Stella, tunggu. Jangan pergi. Tidak lama setelah kamu pergi, ayahku meninggal karena serangan jantung mendadak. Bahkan ibuku tidak bisa menahan gejolaknya. Beliau meninggal tak lama kemudian. Dan Fiona, wanita itu, dia juga sudah meninggal. Aku tidak melakukan apa-apa selain memikirkan perbuatanku. Aku tahu aku salah. Aku sudah berubah. Yang kulakukan hanyalah menunggumu kembali. Hanya untuk momen ini, untuk bertemu denganmu lagi. Berharap kamu mungkin bisa memaafkanku. Hak. Saya turut merasakan apa yang Anda alami. Dan saya turut berduka atas kehilangan Anda. Mohon terima belasungkawa saya. Tapi hal-hal ini, pada akhirnya, tidak ada hubungannya dengan saya. Benar kan? Anda tidak serius. Berusaha menyalahkan Kimation mereka. Pada saya juga kan? Tidak, Stella, aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma mau cerita tentang apa yang aku alami selama ini. Dan seberapa besar aku berubah. Lihat, selama ini, aku kerja keras banget buat beli rumah. Aku bahkan beli mobil Maybach model yang sama. Kayak yang dulu kamu kasih ke aku. Stella, aku cuma mau kamu lihat. Kalau sekarang aku sudah mampu, aku bisa nafkahin kamu, urus semuanya. Bagus sekali. TAPI. Aku nggak butuh semua itu. Nggak butuh? Stella, aku tahu kamu ke luar negeri. Jadi dokter bantuan global. Aku tahu banget. Kerjaan itu nggak dibayar sama sekali. Kamu nggak ada gaji, terus kamu hidup gimana? Jangan khawatirin aku. Aku nggak selemah yang kamu kira. Aku nggak akan biarin diri sendiri kelaparan. Stella, aku nggak bilang kamu lemah, dan aku nggak meremehkan kamu. Aku cuma mau bilang, kalau sekarang aku sudah sepenuhnya mampu buat jagain kamu. Aku bisa kasih kamu hidup enak yang kamu mau. Leo. Iya, aku tahu. Tahu. Kalau kamu balik, semuanya aku yang urus. Kusai baju masak, semua kerjaan kotor. Bukan itu maksudku. Akun juri. Lemari di rumah sudah penuh sesak. Sama baju dan sepatu yang aku beli buat kamu. Tenang aja. Sepanjang tahun, kamu gak akan pernah pakai baju yang sama 2 kali. Stella, bilang aja kamu maafin aku. Dan apapun yang kamu mau akan aku lakukan. Kamu tahu namanya? Namanya Noah. Noah. Jiang? Noah, kamu kangen sama mamamu, ya? Mamanya ada di sini. Bantu ayahmu, ya? Minta mama untuk tetap tinggal. Ayo, panggil dia mama. Leo, jangan ngomong sembarangan. Stella, jangan sengaja nakuti anak. Jangan melampiaskan pada anak itu. Mama tidak bermaksud menakutimu. Mama hanya lelah. Saya bukan ibunya. Stella,
Kamu masih marah sama aku, ya? Leo, kita sudah putus sejak lama. Anak siapa ini? Kamu pasti lebih tahu daripada saya. Dan saya sekarang sudah menikah. Berhenti merasa paling benar. Melakukan hal-hal yang hanya menyentuh dirimu sendiri. Hanya untuk meringankan rasa bersalahmu. Saya tidak butuh itu. Dan saya tidak peduli. Tidak mungkin, kau bohong padaku. Katakan kau bohong, benar kan, Stella? Aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Ampuni aku. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau mau aku berlutut? Atau mencabut jantungku untuk menunjukkan padamu? Katakan saja, Stella. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, Stella. Leo, masa lalu ya sudah masa lalu. Apapun yang kau lakukan sekarang tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya? Kita suami istri. Dulu kita orang terdekat. Stella, kenapa kau melakukan ini padaku? Stella. Kenapa kau tidak memberiku kesempatan lagi? Dulu kamu sangat mencintaiku. Ingat bagaimana dulu semuanya? Dulu, kamu sangat peduli padaku. Kamu mau melakukan apapun untukku. Kamu bilang hidupmu, duniamu tidak bisa berjalan tanpaku. Dan sekarang, setelah hanya beberapa tahun, Stella, kenapa kamu jadi begitu dingin? Stella, katakan padaku kenapa. Aku tidak percaya. Aku tidak mau percaya kamu bisa sekejam itu padaku. Nyonya Tang, mobil untuk Bapak Tang sudah siap. Sekarang sudah sampai. Silakan menuju ke sana. Baik. Stella. Jangan pergi. Leo. Bukankah kamu sudah menyebabkan cukup banyak masalah? Menyebabkan masalah. Stella, aku hanya ingin... Tolong kendalikan diri Anda. Nyonya Tang sudah menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak mengenal Anda. Jika Anda terus mengganggunya, kami harus memanggil polisi karena pelecehan. Papa, apakah itu Mama? Apakah kamu yakin? Mengapa dia mengabaikanku? Itu Mama. Itulah Mama yang kamu rindukan setiap hari. Ayo, panggil dia Mama. Mama. Mama, kenapa Mama tidak mau Papa? Kenapa Mama tidak mau aku? Papa dan aku sudah di sini menunggu Mama lama sekali. Kenapa Mama tidak mau aku? Anak-anak lain punya Mama. Aku juga mau Mama. Ini tentang apa sih? Ada apa ini? Bagaimana bisa seorang ibu begitu tega, mengabaikan anaknya sendiri yang menangis terseduh-seduh? Lihat ja, penampilannya begitu sopan. Bagaimana bisa dia begitu? Mungkin ada cerita lain di balik ini. Pria itu terlihat cukup menyedihkan. Bapak, dan semuanya, tolong jangan salah paham. Nyonya Tang di sini. Tidak mengenal pria ini, atau anak yang bersamanya. Jadi, tolong hentikan pelecehan terhadap Nyonya Tang. Nyonya Tang. Bapak Tang sudah mengetahui situasi di sini, dan akan segera datang sendiri. Stella, aku melihatnya. Kamu masih punya perasaan padaku dan anak itu. Mereka memanggilmu Nyonya Tang, kan? Kamu benar-benar sudah menikah? Itu tidak mungkin benar. Benar kan? Stella. HEI. Stella. Asisten saya baru saja menelepon dan bilang, "Kamu sedang dalam masalah di sini." Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, cuma salah paham kecil. Pak. Saya Adrian Tong. Suami Stella. Apa yang kamu inginkan dari istri saya? Tidak. Itu bohong. Kamu berbohong. Stella itu istri saya. Dia memang istri saya. Stella, tolong. Aku mohon padamu. Stella, tolong lihat aku. Aku tahu kamu masih marah padaku. Kamu berbohong. Kamu menghukumku. Benar kan, Stella? Aku mohon, lihat aku. Aku tahu kamu masih marah. Kamu berbohong. Kamu menghukumku. Benar kan, Stella? Bagaimana bisa kamu bersama pria lain? Bagaimana?
Aku tahu aku membuatmu sangat menderita. Tapi karena itu, aku sudah membayar harganya. Orang tuaku sudah tiada. Mereka pergi karena rasa bersalah dan penyesalan. Mereka semua sudah tiada setelah di dunia ini sekarang. Aku benar-benar sendirian bersama anak kita. Stella, aku mohon, kembalilah padaku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Stella, kalau aku tidak punya kamu, apa gunanya aku hidup? Leo, bukannya kamu sudah membuat cukup banyak masalah? Pak, hormati istri saya. Kalau tidak menghormatinya lagi. Anak buah saya tidak akan main-main. Dengar, Stella milikku. Dia mencintaiku. Satu-satunya alasan dia tidak mengakuinya adalah karena dia masih marah padaku. Aku sudah berusaha sangat keras untuk akhirnya menemukannya. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan pria lain merebutmu dariku. Leo, kau hilang. Lepaskan. Pak, aku tidak peduli siapa kau, atau apa hubunganmu dengan Stella. Tapi sekarang, dia istriku. Kalau kau berani tidak menghormatinya lagi, atau melawanku, kau akan menyesal. Satpam. Kita sudah aman sekarang. Ayo kita pergi dari sini. Stella, kau milikku. Sekarang setelah akhirnya aku menemukanmu. Aku tak akan membiarkan pria lain manapun mengambilmu dariku. Tidak akan pernah. Stella. Apakah pria itu dan anak itu mantan suamimu, Leo? Dan putranya? Sepertinya. Dia sepertinya sangat peduli padamu. Kamu salah paham. Dia adalah suamiku. TAPI. Anak yang bersamanya adalah anak yang dia punya dengan wanita lain. Dulu demi dia, Dan demi keluarga kami. aku berikan segalanya yang bisa kuberikan. Tapi semua yang kulakukan, dia anggap remeh, dan dia nikmati semuanya tanpa sedikit pun penyesalan. Dia bahkan berani untuk, tepat di depan mataku, memamerkan perselingkuhannya dengan wanita itu, menyakiti aku berulang kali, mempermalukanku. Pada akhirnya, dia hancurkan hatiku sepenuhnya. Jadi aku pergi. Antara kami, sudah lama tidak ada apa-apa lagi. Ini seperti cermin yang sudah pecah. Begitu sudah pecah, Walaupun kamu paksakan kepinggannya untuk disatukan kembali, retakannya akan selalu terlihat. Tidak akan pernah bisa utuh lagi. Sekarang sudah tidak mungkin, dan selamanya akan begitu. Stella. Sejak momen di rumah sakit lapangan itu, saat aku pertama kali melihatmu, aku langsung terpikat oleh perpaduan, kekuatan dan kerapuhan yang ada padamu. Aku tahu kau bilang semuanya sudah berakhir. Tapi di dalam hatimu, masa lalu itu, dia masih mengikatmu. Aku mengertimu, di lubuk hatimu, kau orang yang sentimental dan sangat setia. Aku tidak menuntut kau menerimaku sepenuhnya saat ini juga, atau melupakan masa lalu. Yang kuinginkan hanyalah ada untukmu. Kapanpun kau membutuhkanku, aku akan yang pertama berdiri dan mendukungmu, melindungimu dari badai, dan aku akan menunggu, selama apapun itu.
Terima kasih. Adrian. Baiklah. Ayo kita kembali dulu. Kau kembali ke negeri ini untuk memimpin konferensi rekrutmen mitra nasional OmniHealth Pharma. Dan acaranya akan segera dimulai. Nanti waktunya tiba, mereka akan membutuhkanmu, kepala petugas medis mereka, untuk memegang kendali. Kenapa? Aku sangat peduli padamu. Aku bahkan merendahkan diri. Aku berlutut di depan semua orang itu, dan memohon padamu. Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Aku bahkan membuang harga diriku. Kenapa kamu tidak? Kenapa kamu tidak memberiku satu kesempatan pun? Setelah bertahun-tahun kita bersama, apakah semua itu sudah tidak berarti apa-apa lagi bagimu? Halo. Kamu tahu OmniHealth Pharma, kan? Perusahaan yang belakangan ini jadi sorotan di tingkat internasional sebagai raksasa biofarmasi. Mereka akan segera meluncurkan pencarian global untuk mitra inti. Ini kesempatan besar. Terus? Dalam beberapa hari ke depan, di kota ini, mereka akan mengadakan upacara peluncuran rekrutmen dan pesta koktail tingkat tinggi. Standarnya sangat tinggi. Aku sudah mengerahkan semua koneksi. Dan nyaris tidak berhasil mendapatkan undangan untukmu. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Oke, bagus. Aku akan segera bersiap. Stella, sekarang aku akhirnya mengerti. Kenapa kamu menolak mengakui aku? Bukankah karena kamu pikir aku tidak berguna? Kamu pikir aku tidak cukup baik untukmu sekarang? Begitu kan? Kamu meremehkan aku. Baiklah. Tunggu saja. Kemitraan dengan OmniHealth Pharma ini akan kudapatkan. Aku akan membuktikan diri. Agar semuanya memandangku dengan cara baru. Mari kita lihat nanti. Alasan apa lagi yang akan kamu pakai untuk menolakku? Wah, Bapak Qin, lama sekali menunggu. Macet di jalannya? Jadi, gimana pendapatmu? Cukup mengesankan. Ya, yang jadi tuan rumah acara besar ini, konferensi mitra global, bukan lain adalah Nyonya Tang sendiri. Helu Aga Tang adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di sini. Pengaruh mereka ada di mana-mana. Dan aku dengar, kalau Nyonya Tang ini bukan Kuma Kantik. Bukan, dia adalah seorang tokoh terkemuka di dunia medis yang terkenal di seluruh dunia. Jadi, temanku, ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku habis-habisan menguras semua bantuan untuk dapatkan tempat ini buatmu. Berhasil atau tidaknya, sekarang tergantung padamu. Mengerti. Oh, iya. Aku juga dengar kabar lain. Kalau di bandara, kamu ketemu istri kamu, Stella. Nah, sekarang kamu sudah ketemu dia lagi, kamu harus cari cara buat balikin dia. Perempuan kan pada dasarnya baik hati. Aku akan. Kali ini, aku pasti buat dia lihat aku dengan cara yang baru. Iya. Duh, aku harus angkat telepon nih, klien penting. Kamu di sini dulu aja, nanti aku cari kamu lagi. ITU. Stella, apa-apaan ini dia ngapain di sini? ITU Stella. Stella, hey. Pak, Anda harus berhenti. Ini area VIP dan belakang panggung yang terbatas. Hanya untuk orang yang berwenang. Lepaskan tanganmu. Aku harus cari istriku sekarang. Aku baru aja lihat dia masuk ke sana. Nggak ada orang yang Anda cari di sini. Anda harus pergi sekarang juga. Anda harus kembali ke ruang utama pesta. Istriku adalah Stella Jiang. Sumpah, dia baru aja masuk ke sana. Biarin aja aku masuk buat cek. Biar aku yang cek. Aku cuma akan bilang ini untuk terakhir kalinya. Orang yang Anda cari nggak ada di sini. Kalau Anda terus-terusan begini, kami akan mengusirmu. Dan Anda akan dilarang masuk untuk selamanya.
Jangan paksa kami melakukannya. Apa aku benar-benar salah lihat? Aku pasti sangat merindukan istriku, sampai berhalusinasi. Leo. Ada apa? Kenapa kamu bisa sampai begini? Ayo, berdiri dulu. Aku baru saja melihat istriku. Aku coba mengejarnya, tapi dihalangi satpam. Itu tidak mungkin. Istrimu, Stella? Kamu tahu area itu apa? Area itu adalah milik Nyonya Tang, dan tim inti untuk istirahat utama. Keamanannya paling ketat. Mana mungkin sembarang orang bisa masuk? Pasti kamu salah lihat. Mungkin aku memang salah lihat. Wah, kamu pasti salah lihat. Aku tahu kamu merindukannya, tapi jangan sampai kamu jadi linglung. Hai. Lihat, waktunya hampir tiba. Acara rekrutmen akan segera dimulai. Itu yang penting sekarang. Ayo, kita pergi, jalan. Aku akan cari tempat untukmu istirahat. Kamu harus kembali fokus. Hai, Mbak. Kamu cantik sekali. Aku sudah lama sekali mencintaimu. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Dan kamu masih juga tidak mau memaafkanku? Kamu bahkan pacaran dengan orang lain. Kenapa? Katakan saja kenapa. Hai Mas, ini acara rekrutmen mitra, Omni Health Pharma. Tidak takut membuat kehebohan? Pergi. Sini, biar saya bantu kamu sadar. Sudah kukatakan menjauh dariku. Aku tidak mau dekat-dekat dengan kalian para wanita. Kalian para wanita tidak punya nurani. Iya, kami para wanita tidak punya nurani. Tapi saya janji kamu akan puas. Pergi sana. Kalau kamu tidak tampan, saya tidak akan mau meladenimu. Hah? Lama tidak berjumpa. Stella, benar-benar kamu? Ketahu aku tidak berlesenai. Kamu benar-benar datang mencariku. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan aku. Aku tahu kamu tidak bisa melepaskan aku. Aku cuma tahu itu. Kamu tidak akan pernah melupakan aku selamanya. Kalau tidak, waktu itu, kamu tidak akan buru-buru dari bandara untuk menyelamatkan aku hanya karena aku butuh operasi. Bapak Qin, kendalikan diri Anda. Menyelamatkan Anda adalah tugas saya sebagai dokter. Kalau itu orang lain, saya juga tidak akan tinggal diam. Omong kosong. Itu omong kosong. Stella, kamu jatuh cinta padaku. Suami dan putramu itu, semua itu bohong. Aku tidak percaya. Tidak satu kata pun. Leo, kamu mabuk. Tidak. Pikiranku sangat jernih. Kamu tahu tidak kita di mana? Ini adalah acara rekrutmen mitra Omni Health Pharma. Omni Health Pharma telah menjadi perusahaan farmasi dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya ratusan juta. Dan aku adalah kandidat utama untuk menjadi mitra Omni Health Pharma. Stella, kamu tahu apa artinya itu? Aku akan menghasilkan $2 juta setahun. Aku bisa memberikan semua yang kuinginkan padamu. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku bisa dapatkan $2 juta setahun. Aku bisa kasih kamu apapun yang kamu mau. Stella, sudah bertahun-tahun berlalu. Tolong, aku mohon padamu. Tolong, maafin aku, Stella. Aku memohon pengampunanmu. Semua ini untukmu. Untukmu, aku rela lepaskan segalanya. Stella, aku akan berlutut untukmu. Katakan saja, aku akan berlutut. Stella, tolong, aku sudah berlutut. Leo, bangunlah. Tanpamu, aku nggak tahu bagaimana aku bisa terus hidup. Stella, aku mohon padamu, tolong. Aku tahu. Dulu aku nggak cukup memberimu. Tapi sekarang, aku punya segalanya. Tolong jangan tinggalkan aku. Stella. Leo, aku sudah jelaskan semuanya. Dengan jelas padamu hari itu. Kita sudah bercerai.
Jangan bikin malu. Leo minumnya kebanyakan. Bawa dia ke kamar tamu untuk istirahat. Tidak. Aku tidak mabuk. Stella, aku mencintaimu. Aku sudah mengorbankan banyak hal untukmu. Akan kuserahkan segalanya untukmu. Memberikan semua yang kumiliki. Aku memohon padamu. Tolong, kembalilah padaku. Kembalilah. Sayang. Bapak Tang. Kau. Kita bertemu lagi. Bapak Qin. Jadi kau ketua Omnil Parma. Adrian Tang. Bapak Qin. Aku menghargai perasaanmu terhadap istriku. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Hari ini, di depan semua orang ini, biarkan aku memperjelas satu hal. Hubungan istriku dan aku sangat kuat. Kami sangat bahagia bersama. Dan kami berencana punya anak. Jadi aku harus memintamu berhenti, mengganggu aku dan istriku. Benarkan, sayang? Ya. Oh, Dan Leo. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suami saya, sekaligus ketua OmniHealth Parma, Adrian Tang. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Stella, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Aku sudah bekerja sangat keras. Bagaimana bisa kau menikah dengan orang lain? Komandan Tang, kamu baik-baik saja? Komandan Tang. Komandan Tang. Vanguard. Komandan Tang. Komandan Tang. Kamu baik-baik saja? Dr. Jiang. Aku baik-baik saja. Selama aku melindungimu, meski harus merenggut nyawaku, aku akan melakukannya tanpa ragu. Leo, ketika kau melihat bahwa seseorang benar-benar bersedia mengorbankan nyawanya untukmu, kau tidak akan membuat keputusan yang salah. Adrian, beberapa hal. Baru sekarang aku benar-benar mengerti. Kalau aku bilang aku sudah benar-benar move on dari masa laluku, dan bahwa di sini saat ini, yang kuinginkan hanyalah bersamamu, dan menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Maukah kau menerimanya? Aku mau. Jamuan makan akan segera dimulai. Mari kita sambut Ketua OmniHealth Parma dan istrinya yang cantik ke atas panggung. Sayang, ayo. Kita naik bersama. Terima kasih, sayang. Aku selalu berpikir bahwa kesempatan tidak akan menunggu adalah caramu menghukumku. Tapi hari ini, aku akhirnya mengerti bahwa akulah yang menjatuhkan hukumanku sendiri.